Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family. Kembali kita bertemu pada renungan pagi hari ini. Judul renungan hari ini adalah cukup. Ayatnya saya ambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ayat ini memang pada zaman sekarang ini, pada masa sekarang ini, uang itu adalah seperti sesuatu yang mengikat. Banyak orang mengatakan hidup itu untuk uang. Tanpa uang, orang tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Uang itu menjadi satu alat yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Memang untuk orang duniawi, uang adalah bisa menjadi segalanya. Mereka bisa membeli jabatan, mereka bisa membeli apapun. Bahkan mereka bisa mengganti keyakinan hanya untuk mendapatkan uang. Tetapi tidak demikian dengan anak-anak Tuhan. Di Ibrani 13 ayat 5 tadi dikatakan ada sebuah perintah. Ya, jangan menjadi hamba uang. Mengapa? Karena cinta uang itu adalah gambaran kehidupan yang mengabaikan kekekalan, menomorsatukan masa kini dan akan membuat orang lebih fokus pada kenyamanan ketimbang hidup kekal. Uang mewakili segala sesuatu yang disediakan oleh dunia ini. Kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita harus menyadari bahwa kita ini sudah ditarik dari kegelapan kepada terang, kepada hidup yang kekal. Sehingga dengan penuh keyakinan kita mengatakan bahwa rumah kita sudah bukan di dunia ini. Memang rumah yang nyata, yang saat ini kita tempati, memang kita butuhkan. Tetapi pada akhirnya rumah yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan. Karena rumah kita yang sebenarnya, tanah air kita yang sebenarnya itu adalah di dalam kerajaan surga. Sebagai pendatang, kita memang perlu melakukan segala sesuatu. Kita masih perlu bekerja, mencari nafkah. Kita masih perlu mencari uang untuk membiayai anak-anak kita sekolah, kuliah, untuk biaya rumah sakit dan sebagainya. Tetapi satu hal yang harus kita ubah dari paradigma kita. Kita memang membutuhkan uang. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, uang bukan segalanya. Jangan kita mengejar uang, tapi kita harus mengejar Kristus sebagai sumber berkat itu. Kalau kita mengejar uang, kita akan kehilangan Kristus. Yang berarti kalau kita mengejar uang, berarti hak untuk tinggal di tanah air yang sesungguhnya di dalam sorga itu akan hilang. Karena kita menjadi satu lagi dengan dunia ini. Tetapi kalau kita mengejar Kristus, sumber pemberi berkat itu, yang mengatur kehidupan kita, maka kita tidak perlu khawatir akan apapun juga. Janji Tuhan adalah iya dan amin. Bahkan di dalam firman-Nya Tuhan mengatakan bahwa orang fasik itu mereka mencari uang dari pagi sampai malam hari, tetapi Tuhan memberkati orang-orang yang dikasihinya pada saat mereka tidur. Sungguh luar biasa ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Memang kita perlu bekerja, masih perlu bekerja di dunia ini. Kita masih membutuhkan uang. Kita harus bekerja. Bahkan Rasul Paulus memberikan contoh pada saat Rasul Paulus mengabarkan Injil. Dia tidak mau membebani jemaat-jemaat yang dia layani. Dia bekerja sebagai pembuat tenda bersama Aquila dan Priscilla. Dia menunjukkan, dia memberikan contoh bahwa sebagai seorang rasul, walaupun memang sebenarnya itu adalah haknya seorang rasul untuk mungkin ya berkati oleh jemaat-jemaatnya, tetapi dia tidak mau mengambil keuntungan dari semuanya itu. Dia memberikan teladan, dia sendiri bekerja dan dia merasa cukup dengan apa yang dia punyai. Bahkan dia menggunakan segala sesuatu, uang yang dia miliki itu untuk pelayanannya dia sendiri. Karena itu, kita harus belajar dari Rasul Paulus, kita harus mengutamakan satu kata ini yang cukup menarik bagi saya, yaitu cukup. Cukupkanlah dirimu. Kalau kita merasa cukup, maka kita sudah merasa puas dengan apa yang kita punya.
kita tidak mau lagi membanding-bandingkan dengan orang lain. Ada pepatah bilang bahwa rumput tetangga itu lebih hijau, lebih enak. Nah, tapi kalau kita sudah merasa cukup, kita sudah merasa puas, maka kita tidak memikirkan hal-hal duniawi yang harus kita kejar. Kita merasa puas, kenapa? Kita percaya. Kita puas karena kita punya Kristus. Kristus bisa mencukupkan apapun juga, tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk rohani. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, apapun juga. Kristus sebagai sumber di atas segalanya. Itulah yang harus kita kejar di dalam kehidupan kita. Karena bersama dengan Kristus akan membuat kita merasa puas dan kita bisa merasa bahagia di dalam kehidupan kita. Banyak keluarga yang seringkali bertengkar, bahkan bercerai hanya karena masalah uang. Tetapi pada anak-anak Tuhan tidak ada seperti itu. Pada saat anak-anak Tuhan, baik suami maupun istri, merasa cukup, maka damai sejahtera yang daripada Allah, sukacita yang daripada Allah, kekuatan yang daripada Allah, itu akan memberkati keluarga itu sehingga memampukan keluarga itu untuk melewati semua. Kadang mungkin Tuhan mengizinkan kita untuk melewati lembah yang kelam, terutama dalam hal finansial. Tetapi apabila paradigma kita itu sudah dirubah, bahwa kita mempunyai pikiran untuk cukup, saya cukup karena Kristus yang mencukupi kebutuhan saya. Kristus yang menanggung semua, ya Kristus tidak akan meninggalkan saya. Kristus yang memelihara kehidupan saya. Maka tidak akan ada suatu masalah pun atau persoalan apapun yang akan terasa berat. Iblis tahu betul bagaimana menjatuhkan manusia, terutama orang-orang yang merasa tidak cukup di dalam kehidupannya. Hati-hati saudara, karena memang dunia ini semakin lama semakin jahat. Uang adalah salah satu cara untuk menjerat anak-anak Tuhan. Apa yang kita temui sekarang ini gampang sekali untuk kita miliki, ya kan? Banyak pelayanan-pelayanan, servis-servis yang membuat kita merasa tertarik. Mungkin secontohnya seperti promo bunga bank atau bahkan pinjaman-pinjaman online yang semakin mudah didapatkan. Itu semua membuat orang tanpa sadar terjerat, dan bila sudah terjerat maka akan sulit untuk melepaskan diri. Karena itu kita harus memegang firman ini, yaitu jangan menjadi hamba uang dan cukupkanlah dengan apa yang kita punya. Berkat Allah selalu menyertai kita, berkat Allah selalu luar biasa di dalam kehidupan kita. Jika kita percaya pada Tuhan, maka semua janji-janjinya akan digenapi. Salah satunya adalah apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita pikirkan, yang timbul di dalam hati, yang tidak pernah timbul dalam hati, tetapi itu Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kuncinya hanya satu, jadikan Yesus yang utama, bukan uang. Jangan kejar uang dari pagi sampai malam, karena akan percuma. Sementara Tuhan memberikan kepada orang-orang yang Dia kasihi, yang mengutamakan Dia pada saat mereka tidur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami tidak mau menjadi hamba uang. Kami tidak mau diperbudak oleh uang. Kami mau cukup dengan apa yang ada pada kami, dengan berkat yang Tuhan berikan untuk kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami bisa mengelola uang dengan baik. Kami menjadi tuan di atas uang, bukan uang yang menjadi tuan di atas kami, tetapi Engkau Kristus yang menjadi tuan di atas kami. Ajar kami Tuhan untuk menggunakan uang yang kami punyai sebaik-baiknya, terutama untuk kerajaan-Mu, untuk kami bisa menolong saudara-saudara kami, untuk kami bisa memberkati orang lain, untuk kami bisa melakukan pekerjaan pelayanan, apapun juga yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, biar itu semua kami lakukan dengan memuliakan nama Tuhan. Ajar kami untuk selalu merasa cukup dengan apa yang kami miliki, karena kami tahu Tuhan Engkau sumber berkat yang akan memberkati kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau saudara tidak pernah merasa cukup, sampai kapanpun saudara tidak akan pernah merasa cukup, akan selalu merasa kekurangan. Tetapi kalau saudara sudah merasa cukup dengan Kristus, apapun yang terjadi saudara tidak akan melirik apapun juga dari dunia ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.